Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sikarti dengan NIM 283-2019. Saya dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro kelas A, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Apa sih itu K3? Nah, keselamatan kerja itu adalah sebuah kondisi di mana para karyawan itu terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sedangkan kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja sendiri, yang pertama itu mencegah atau mengadakan usaha pencegahan agar karyawan tidak mendapat luka atau cedera atau mati. Yang kedua, tidak terjadinya kerugian atau kerusakan pada alat atau material atau produksi. Yang ketiga, upaya pengawasan terhadap 4M, yaitu manusia, material, mesin, metode kerja yang dapat memberikan lingkungan kerja aman dan nyaman sehingga tidak terjadi kecelakaan. Tujuan keselamatan kerja yaitu pengawasan, di mana yang diawasi terdiri dari manusia, mesin, material, dan juga metode. Nah, manusia, mesin, dan material dan metode ini tercakup melalui lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman itu seperti apa? Lingkungan yang tidak ada cedera dan tidak ada kerusakan bahkan kerugian. Nah, lalu apa saja sih faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja? Nah, faktor penyebab kecelakaan kerja itu ada kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan. Prinsip K3, apa saja itu prinsip dari K3? Nah, di mana itu setiap pekerjaan bisa dilakukan dengan selamat. Nah, kecelakaan itu pasti ada sebabnya. Nah, penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Prinsip K3, bekerja dengan aman dan selamat, di mana yang pertama kita harus mengetahui pekerjaan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut. Yang ketiga itu mengetahui bahaya-bahayanya. Yang keempat, mengetahui cara mengendalikan bahaya tersebut. Selanjutnya, apa sih pentingnya K3? Yang pertama itu menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, kehilangan gaji atau nafkah. Yang kedua itu menyelamatkan keluarga dari apa? Dari kesedihan, masa depan yang tak menentu, dan kehilangan pendapatan. Lalu yang ketiga, menyelamatkan perusahaan. Menyelamatkan perusahaan dari apa? Dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena terhenti kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai terhentinya produksi. Lalu kesehatan kerja adalah untuk melindungi karyawan dari segala hal yang dapat merugikan kesehatan akibat kerja. Nah, yang perlu dilakukan untuk kesehatan kerja yang pertama, memeriksa kesehatan karyawan, di mana pekerja baru, pekerja lama. Nah, pekerja baru ini kondisi awal kesehatan, sedangkan pekerja lama itu harus memantau kesehatan 1 tahun sekali, itu tambang di permukaan, 6 bulan sekali itu tambang underground. Yang kedua itu lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja itu ada debu, bisa mengganggu saluran pernafasan, terus bising, mengganggu fungsi pendengaran, pencahayaan, mengganggu penglihatan, terus ada getaran, mengganggu fungsi persendian, gas-gas beracun atau berbahaya bisa langsung mematikan manusia. Fokus program keselamatan kerja. Nah, fokus pada program keselamatan kerja yaitu yang pertama, program keselamatan kerja difokuskan pada 2 aspek. Yang pertama itu perilaku pekerja, di mana perilaku pekerja ini membentuk sikap karyawan yang pro keselamatan kerja, mendorong upaya seluruh karyawan untuk mewujudkan keselamatan kerja mulai dari manajemen puncak hingga karyawan level rendah, menekankan tanggung jawab para manajer dalam melaksanakan program keselamatan kerja.
Kemudian yang kedua itu kondisi kerja, di mana di sini terdapat mengembangkan dan memelihara lingkungan kerja fisik yang aman, misal dengan penyediaan alat-alat pengaman. Nah, beberapa teknik dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama ada analisis bahaya pekerjaan, yang terdiri dari proses yang dirancang untuk mempelajari dan menganalisis sebuah tugas dan bahaya-bahaya potensial yang bisa timbul dari pelaksanaan tugas tersebut. Nah, selanjutnya itu dirumuskan langkah-langkah kerja yang lebih aman guna mencegah bahaya-bahaya potensial tersebut. Yang kedua itu ada ergonomika, di mana ergonomika itu merupakan studi yang mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya, yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang perlu disesuaikan adalah mesin dan lingkungan pekerjaan terhadap karakteristik para karyawan, dan bukan sebaliknya. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, mengingat betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.